Terlebih dahulu kita awali dengan wasilah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para aulia Allah taala. Semoga dengan wasilah qabul Allah menyertai kita sehingga almarhumah dalam barzah mendapatkan kemakmuran hatinya dan kelapangan. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti at-tahirin sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala hadratu jamil anbiya'il mursalin wal malaikatul muqarrabin atru jamil khulafa'ir rasyidin. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa lam nabiyyi sahabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in syawalil al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adru jami'il awliya ta'ala syarqi rabbil maghribi min yamini ila shimali wa min barrabati wa nusatan. نادرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي والأدرك والتيس ونادرة المشايخ وعلماء نشاطنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الأولياء والمرحوم آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقراباتنا جميعا بحول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita bersama-sama. Astagfirullah al-azim, 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 astagfirullah al-azim. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril nas, syarril nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا شفيعنا كما دخلنا مولانا محمد لما رضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله اجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل خير وتقبل ثواب ما قرانا من القران العظيم وما استغفرناه وما حللناه وما صلينا وما سبحنا هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله لا حضرة روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله وذريته اجمعين واخرج جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين أخرج جميع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين التابعين أخرج جميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغارب يمينها إلى شمالها ومن مغربها من فضلها ومن لدن آدم إلى يوم القيامة وخصوصا لحضرة الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني البغدادي ولحضرة أولياء التسع ولحضرة جميع مشايخنا وعلمائنا وأستاذنا وجميع المسلمات والمؤمنين والناس خصوصا الأمر بيننا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقراباتنا ولإخواننا ولتلاميذنا ونحوس خاصة إلى روحي المرحوم sebutkan namanya. Jangan bingung ada sidina. Ayat yang tunai istihanam. Jangan jadi natal. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل ثوابهم مثلهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرطا من عباد النيران اللهم اجعلهم سترا من النار اللهم اجعلهم منهم من النار اللهم اجعلهم حجابا من النار اللهم ان كانوا محسنين وزد باحسان من كانوا مسيئين وتجاوز عنهم اللهم صل على سيدنا محمد ارحمهم ولا تكذبهم اللهم اجعل الرحمه والمغفرة والشفاعة لجميع الأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات والضاحك لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنات من الآباء والأمهات يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك روضة مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak dan hadirin rahimakumullah, kelanjutan pada bulan ini masih surat Al-Fajr ayat 15. Ada kalimat yang berbunyi famal insanu idza mabtalahu
rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya oleh Allah dan diberi oleh Allah kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Itu ayat 15 dan 16. Sebelum lanjut ke ayat 17, kita terangkan kembali dua ayat yang sebulan lalu sudah diterangkan secara garis besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, secara umum Allah memberitahukan kepada kita bahwa ketika orang-orang itu mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan kebaikan menurut pribadi mereka, mereka menganggap dirinya telah mendapati Allah dalam kasih sayangnya, atau dirinya telah mendapati Allah dalam kemuliaannya. Begitu sebaliknya, ketika rezekinya dibatasi, ketika ada ujian sakit, ketika ada huru-hara di rumah tangganya, dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Itu gambaran kesalahan dari pemahaman secara umum manusia di dunia, sehingga mereka juga menganggap yang disebut berkah itu kalau uangnya banyak, kalau bisa beli mobil, kalau bisa beli rumah, kalau bisa menyenangkan anak-anaknya. Kalah, sekali-kali tidak. Itu adalah gambaran yang salah. Kalau orang dalam anggapan semua yang disebut Allah menyayangi manusia, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia dengan segala kesenangan, maka berarti yang tidak dalam kesenangan, yang tidak dalam keadaan kebahagiaan, mereka ada dalam kebencian Allah, padahal tidak. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan sebagian hamba-hambanya yang berkeyakinan seperti itu adalah bagian dari keyakinan yang sangat fatal, dan dia Allah meluaskan rezeki kepada mereka itu dimaksudkan untuk menghormati mereka menurut mereka, dan bilang menyempitkan rezekinya kepada mereka berarti menjadikan penghinaan terhadap mereka. Itu ungkapan yang salah. Boleh jadi orang yang taat kepada Allah itu dimuliakan dengan rezekinya, boleh jadi orang yang taat kepada Allah dibatasi rezekinya. Contohnya Abdurrahman bin Auf dimuliakan oleh Allah dengan diberi rezeki yang berlimpah.
kormanya berhektar-hektar. Kalau panen korma sampai tidak keurus, saking tidak keurusnya sampai ditimbun ke dalam tanah alias dibuang karena nggak mau jadi orang kaya. Tapi karena Allah mengendaki Abdurrahman bin Auf itu kaya, maka di Yaman ada penyakit yang mewabah, dan penyakit itu menurut ahli nujum tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Dan kurma busuk itu tidak boleh diminta, harus dibeli dengan harga yang setara atau dengan kata harga yang cakep. Digali, dibayar sama Raja Yaman, makin tambah kaya. Contoh lagi, ada sahabat yang diberi oleh Allah miskin, namanya Ahlus Suffah, yang orangnya tidak kurang dari 20, dan itu selalu didekatkan majlis taklim pengajian Rasulnya dengan baginda Rasul. Jadi kalau Rasul buka pintu belakang, langsung menghadap di area depan kurang lebih 3 meter itu namanya area Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu untuk orang-orang miskin yang ada pada kebersamaannya dengan perjuangan yang luar biasa berdapat dengan Rasul. Rasul lebih mendekatkan kepada orang-orang miskin daripada orang-orang yang kaya. Beda sama orang sekarang kan. Kalau sekarang, kalau ada pengajian yang terbuka atau ada pengajian yang formal, orang kaya dikasih job. Kalau perlu karpet merah dulu baru job. Ini enggak, 3 meter dari itu ada. Dulu tahun 95 ke bawah ada rantai. Ditanya, ini untuk siapa? Ini ahli suffah. Sekarang udah hilang karena pengembangan dari masjid. Nah, mereka itu disayang oleh Allah sampai Nabi merasa harus lebih dekat dengan orang-orang miskin itu. Beda sama orang sekarang, kalau miskin Rasulullahnya luar biasa, dibatasi rezekinya, merasanya dihinakan oleh Allah. Ketika kaya, anaknya bisa beli mobil, dibelikan oleh orang tuanya dengan harga yang mahal, dia merasa sedang mendapatkan anugerah Allah, sedang mendapatkan keberkahan dari Allah, padahal tidak. Kaya maupun miskin tidak ada urusannya dengan kasih sayang Allah. Yang ada di antara kekayaan ada ujian, di antara kemiskinan ada ujian. Bahkan di sini ada kalimat, Allah memberikan harta kekayaan kepada orang-orang yang dicintai, juga kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Termasuk negara-negara Eropa yang kaya-kaya, banyak yang pada beragama selain Islam, agamanya. Apalagi musuh Islam, Amerika dan Israel. Apa nggak luar biasa kekayaan mereka? Sampai nggak mau nurut PBB juga, PBB-nya nggak bisa berbuat banyak. Vonis Mahkamah Internasional tangkap Netanyahu, nggak bisa ketangkap juga. Apakah kemudian mereka sedang diberi oleh Allah kejayaan? Tidak. Semakin tambah sombong itu sedang diuji dalam kehidupannya, seperti bagaimana Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah itu nggak pernah miskin, nggak pernah sakit. Sekalinya dilaknat langsung ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Mau bertaubat, ditelan banget malaikat Jibril. Mau berbunyi kalimat la ilaha illallah, ditekan langsung ke dalam. Itu gambaran. Jadi insya Allah kita ini semua yang hatinya dibimbing oleh Allah sedang dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan dibedakan antara kekayaan satu dengan yang lainnya yang menjadikan Allah sayang pada salah seorang di antara kita dan seterusnya. Bab kalimat yang ada dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nanti di akhirat, janjinya bukan di dunia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak mereka akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggalnya. Satu lagi contoh yang konkret per individu bahasa Rasul ada namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang miskin, ibadahnya rajin, di Lauhil Mahfuznya memang dia jadi orang miskin. Kalau sholat subuh datang belakangan, pulang duluan, karena dia pakai atasan bawahan, bawahannya itu milik istrinya. Jadi istrinya itu duduk aja pakai atasan, kenahnya, bawahannya nggak ada, kalau berdiri gantung. Sehingga Sa'labah buru-buru untuk mencopot bawahannya untuk dipakai istrinya. Sekali waktu ngadu kepada Rasulullah untuk mohon diberinya doa agar jadi orang berkecukupan. Nabi sudah melarang, kamu jangan minta kaya. Belum tentu sebab kaya Allah berikan rahmat dan ridho kepadamu. Tapi saya jangan gitu, kalau saya kaya istri saya mau saja untuk berinfak sedekah saya, dan saya akan ikut ke majelis taklim dan semua pengajian Rasul. Karena berulang-ulang Jibril datang kepada Rasulullah, kabulkan dan mohonlah kepada Allah Sa'labah jadi orang kaya. Catatan awal, dia dikasih oleh Rasulullah 2 ekor jantan dan betina kambing yang sedang bunting, lahir 3 sekaligus. Beberapa hari kemudian cepat besar, gede, jadi bibit lagi, lahir lagi. Masing-masing perempuan betina ini beradaknya 2, 3, 2. Kita singkat jadi orang kaya, berternak. Bukan makin tambah dekat dengan masjid, makin tambah jauh, karena nggak sempet menuju ke masjid ngurus ternaknya aja, sampai Jumatan aja nggak kelihatan. Itu contoh yang konkret. Cerita singkat, Nabi saking sayangnya mendatangi Sa'labah, dan dia punya alasan macam-macam dengan tidak ke masjidnya. Saya sholat di rumah Tuhan, saya sholat di padang belantara di mana saya ngurus kambing-kambing Tuhan. Kan kambing juga kan amanat dari Allah Tuhan. Kan Tuhan juga yang berdoa untuk kami jadi orang kaya. Pada zuhur potongin kambing untuk sahabat pada mau sini. Pilihin kambing mana yang potong. Bukan kambing yang bagus yang dipotong, kambing yang jelek, kurus, bengek, batuk-batuk. Ya ini aja nih. Cuma juga sahabat nggak banyak, yang biasa bersama Rasul paling juga 5-6 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, paling itu dulu aja. Ternyata yang datang 20-an. Begitu datang, sebelumnya dikasih tahu dan dibuka ya tungku dan panci gede itu. Nanti aku yang buka. Begitu Nabi yang buka, muncul dari balik panci yang gede itu bunyi guguk, warnanya hitam. Loncat. Inikah Sa'labah yang kamu sajikan? Bukan Tuhan, aku potong kambing.
Kamu kalau jadi orang kaya kayak gini nanti di padang mahsyar. Mau kamu kayak seperti itu? Jangan Tuhan. Kalau gitu kamu sudah sepantasnya jadi orang miskin yang takwa. Saya pengen jadi orang miskin kembali Tuhan. Aku taubat Tuhan. Betul? Betul. Allah kabul doa Nabi. Ya Allah, miskinkan kembali Sa'labah dengan izin. Kasihkan kepada orang yang lewat. Kambing-kambing itu. Kasihkan. Selebihnya mati satu. Ada yang ngambil, enggak dipikirin. Sampai habis, jadilah ahli ibadah lagi yang kalau subuh belakangan pulang duluan lagi. Karena istrinya nungguin begini. Jadi ada di Lauhul Mahfuznya orang miskin yang jadi ahli surganya duluan. Makanya di sini kalimat yang ada di ayat 15, famal insanu idza mabtalahu, apabila manusia diberi bala wa akramahu, kemudian Allah memuliakannya dengan diberinya nikmat dunia, fayaqulu, mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku, padahal itu adalah sebatas ujian. Begitu sebaliknya, wa ma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi hanan. Apabila mereka dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, Tuhanku telah menghinakanku, padahal tidak. Tidak ada kaitan orang yang kaya dan orang miskin dengan pengabdiannya kepada Allah. Walaupun begitu, ada janji Allah juga seperti yang ada dalam surat At-Tolak. Yang ada di sana janjinya, apabila engkau menjadi orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluar dari segala macam kesulitan itu tidak harus kaya. Itu gambarannya, dicukupi oleh Allah, diberikan ketenangan jiwanya oleh Allah, dan diberikan husnudzon hatinya kepada Allah, itu sudah cukup luar biasa. Dan pada hakikatnya kekayaan di dunia itu tidak serta-merta ada dalam kesetaraan keinginan, karena orang diberikan kekayaan makin tambah kurang dan tambah kurang, sehingga boleh jadi dulu ketika orang-orang tua kita yang hidup masih dalam keadaan sederhana, asal punya sepeda aja kayak kan seneng banget. Namanya zaman dulu sepedanya rally, kalau di gue cek, waduh udah kaya banget itu, asal punya sepeda aja. Wah, itu punya sepeda. Setelah itu ada orang punya motor. Waduh, kalau punya motor saya kayak bapak itu. Motornya bahasa DKW, apalagi itu yang tahun 66 itu, ya kan, BSA. Itu anak-anak tuh nyiumin tanahnya yang dilewati motor zaman itu. Dianggapnya udah paling kaya. Sekarang ya Allah, orang yang ngontrak aja punya mobil, siapa yang kaya coba? Bingung kan? Orang yang ngontrak punya mobil, bahkan kadang dua mobilnya. Maka kemudian kata baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal ghina an kathratil irdi walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukan yang disebut kaya mereka yang kaya akan perbendaharaan harta, melainkan orang yang kaya adalah mereka yang kaya jiwanya. Ayo bapak-bapak, orang yang kaya bukan mereka yang kaya karena perbendaharaan harta, melainkan orang yang kaya adalah mereka yang kaya jiwanya. Tawadhu, rendah hati kepada orang miskin, menghargai pemulung, menghargai peminta-minta, bicaranya santun kepada orang-orang yang ditemui dan orang-orang yang dikenalinya, bahasanya sangat menghargai orang banyak dibanding merasa benar sendiri. Itu orang yang disebut kaya sebenarnya.
Maka pada ayat 16 ini kemudian Allah bantah, dia Allah dengan segala kekuasaannya memberikan kekayaan kepada siapa yang saja yang dikehendaki dan kemiskinan kepada siapa saja yang dikehendaki, tidak bertaut dengan amal ibadah yang ada kaitannya dengan pengabdian. Yang berkait dengan amal ibadah pengabdian adanya di akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Itu aja pegangan kita, surat Al-Kahfi. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, mereka akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, mereka tidak ingin berpindah dari tempat itu. Sebaliknya, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan lemparkan ke dalam api neraka. Kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Kerap kali kulit mereka terbakar hangus, kami ganti dengan kulit yang baru untuk supaya terus merasakan siksaan kami. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 56. Baik, lanjut pada ayat berikutnya. Kalla, sekali-kali tidak. Pernyataan mereka tentang hebatnya akan menjadikan kasih sayang Allah, bukan itu. Pernyataan mereka Allah telah menghinakan karena kemiskinan, bukan itu. Kalla balla tukrimunal yatim. Firman Allah, sesungguhnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Mengandung perintah untuk menghormati anak yatim, sementara banyak orang yang memandang sebelah mata kepada anak yatim, kebanyakan di masyarakat. Sementara itu tak, riwayat yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Mubarak dari salah seorang sahabat yang terkenal, Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairu baitin minal muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah orang yang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang kemudian orang yang punya rumah itu berlaku baik kepada anak yatim. Wa syarru baitun minal muslimin, dan sejelek-jelek rumah orang muslim, baitun, yaitu rumah fihi yatimun, di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, berbuat jahat kepadanya. Summa qala, kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bi usbu'aihi ana wa kafil yatim fil jannah, dengan mengacungkan dua jarinya aku bersama dengan orang yang mengasuh anak yatim di surga. Dan bi usbu'aihi dengan dua jari, penengah dan jari telunjuk. Itu gambaran hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW mensikapi ayat yang ada di ayat 17, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak benar anggapan mereka baru disayang oleh Allah kalau diberi nikmat dunianya, dan baru dihinakan oleh Allah kalau dibatasi rezekinya. Yang betul, kamu dalam kehidupanmu seringkali tidak memperhatikan kasih sayang kepada anak yatim, padahal itu yang harus digapai. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya akan bersama orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk. Kahataini, diperagakan kahataini, seperti ini dan ini.
fil jannah di surga. Wa qarna dan berteman baina usbu'aihi seperti dua jari tadi. Al-wusta allati yang jari tengah allati talinal ibham yang berkalian dengan telunjuk. Jadi sementara berkembang marak ada rumah-rumah yatim, ada sementara juga ada orang yang peduli dengan segala kapasitas ekonomi yang mapan, dia ngambil anak yatim itu dibawa ke rumahnya, dipertemukan dengan anak-anak kandungnya, disekolahkan di tempat-tempat yang mewah bersama dengan anak-anak kandungnya. Itu yang lebih hebat, seperti yang ada dalam hadis ini, di rumah adanya. Karena ketidaksanggupan orang ada di rumah karena kecemburuan anak kandung, maka boleh tidak usah di rumah. Iuran ada tiap bulan ke anak yatim yang ada di rumah-rumah yatim. Contoh yang begitu adalah bagian pengamalan dari apa yang ada dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 17. Wala ta'adduna ala tu'amil miskin. Wala ta'adduna ala tu'amil miskin, dan mereka tidak memberi makan dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Tidak saling mengajak memberi makan kepada orang miskin. Yang ada dia terus ada dalam kemiskinannya, bahkan ada yang makan sehari sekali. Sementara itu pula ada orang-orang miskin yang hakikinya miskin, ada orang miskin yang dibuat-buat untuk miskin. Yang dibuat-buat untuk miskin itu biarlah mereka pertanggungjawabannya di padang mahsyar dengan Allah. Kalau kita mau ngasih-ngasih, kalau tidak jangan mengherdiknya. Tapi kalau memang hakikatnya dia miskin, usahakan dia bersama dengan kita makan bersama pada saat waktu jam makannya, agar mereka mendapatkan kenyang yang sama dengan kita. Itu amalan Rasulullah SAW yang diadopsi dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setiap kali jam makan siang sebelum zuhur, cari orang-orang miskin yang belum makan untuk bersama dengan mereka. Itu gambaran. Wala ta'addun ala tu'am miskin di sini dalam. Maka hidup dan kehidupan kita yang selalu ada dalam kesejahteraan makan minum, sementara ada di luar sana ada orang-orang tertentu, apalagi mereka masih ada hari kerabat dengan kita yang ada di kampung misalnya, kita suplai mereka tiap bulannya dengan mentransfer dengan niat untuk beli berasnya mereka, karena mereka tidak punya lahan sawah dan sebagainya. Itu sama juga dengan mengamalkan kalimat wala ta'adun atau miskin, dihindari, karena kita adalah bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari kita. Maka kemudian sejatinya kita ini hidup dalam dunia itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman perkaranya orang yang dianggap menyembah Allah itu sholat aja. Sholat iya, apalagi bangun tahajud malam harinya. Puasa Senin Kamis iya. Ketika orang kaya menghargai orang miskin karena mencintai perintah Allah, itu termasuk menyembah Allah yang sangat luar biasa. Ketika orang berkecukupan menyekolahkan kenalan yang miskin, anaknya belum bisa pendidikan pendidikannya, dan terus sampai ke sarjana pendidikan pendidikannya, apalagi sampai diantarkan kerjaan, itu menyembah Allah sangat luar biasa. Karena di luar sana juga ada orang disebut menyembah berhala, karena kebendaannya yang didewa-dewakan menghilangkan rasa cinta kasih sayang kepada orang-orang miskin. Itu menyembah berhala.
Makanya bahasa Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah setelah ayat kursi, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk orang memeluk agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas antara yang bagus dengan yang jahat, antara hidayah, rasyid hidayah, dan yang kehancuran. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar kepada berhala, taghut itu berhala, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang bukul tali Islam yang sebenar-benarnya, dalam fisama yang tidak akan putus. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan, Allah pelindung orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kejahatan, kezaliman menuju kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut, orang yang kafir pelindungnya adalah berhala. Mendewa-dewakan mobil, ngeliatin mobil, ngepos pokoknya sampai kinclong atau mobil itu. Baru 2 tahun masukin lagi, dipoles lagi, wis hebat kan? Sampai nggak sholat, sampai itu kafir. Walladzina kafaru awliya'uhum taghut, orang kafir itu pelindungnya adalah berhala. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mereka berhala itu, setan-setan itu yang ada di balik hatinya yang dengan kecintaan terhadap dunia itu mengeluarkan manusia dari cahaya iman menuju kepada kezaliman, kegelapan. Ulaika sabun narum ya khalid, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzu billahi min dzalik. Itu gambaran yang harus kita pahami betul tentang kehidupan. Jadi kita yang ibadahnya sudah rajin, yang sholat 5 waktunya insya Allah nggak pernah ditinggalkan, bahkan sholat berjamaah istiqomahnya sangat luar biasa, bahkan yang ada ahli masjid. Ayo selaraskan hatinya untuk lebih mencintai Allahnya, sehingga kita menghargai sesamanya dengan sering memberi kasih sayang, terutama kepada mereka yang membutuhkan, kita beri uluran tangannya. Apalagi sampai bulanan pesantrennya, anak-anak orang miskin pengen nyantri, orang tuanya nggak sanggup, ngadu, "Pak Ustadz ini pengen pesantren tapi saya nggak mampu." Tenang loh, saya punya teman, saya bel, siap Ustaz, kirim, masih ada 5 lagi pesantren saya untuk menampung orang yang bebas biaya, kirim. Jadi saya sering jadi wasilah begitu-begitu, karena ada pesantren-pesantren teman yang memang donaturnya hanya untuk orang-orang miskin ya bawahnya, tapi nggak mau disebutkan namanya. Donatur-donatur begitu yang luar biasa. Dan puncaknya DKM dan ada di antara kita ikut ke Masjid Almarhum Sadiuddin. Masjid itu habisnya 3,5 miliar. Jadi itu ditanggung 1 orang. Saya pengen wakaf masjid Pak Ustaz, tolong kasih nama bapak saya, namanya Zainul Abidin, tapi orangnya nggak pernah muncul. Sampai saya nggak tahu yang orang dekat dari pengurus pesantren yang mana orangnya, nggak boleh dikasih tahu. Waktu meninggalnya tuh ada, cuma nggak boleh saya kasih tahu, nggak tahu.
kata sebagian orang-orang dari keluarganya Almarhum Sadiuddin, ya dia termasuk bagian dari orang yang sufi. Kalau dia kaya banget yang enggak sampai ratusan miliar, enggak dia, tapi ya begitu luar biasanya. Itu contoh kalau orang ingin ada dalam kebaikan, maka moga-moga kita selalu diberikan Allah hidayah taufik untuk menjadikan kita ada dalam kebaikan, kekayaan hati, bukan sekedar kekayaan materi. Dan itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan kami buka. Mau silakan. Izin minum dulu. Ini aku mau tanya. Masih ada yang bertanya? Ayo, mana Pak? Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustaz. Satu pertanyaan malam hari ini. Akhir-akhir ini saya perhatikan kan ketika azan sholat maghrib, sholat isya, sama-sama kita lihat adik-adik kita yang masih kecil-kecil kan, sebenarnya tidak ada yang perhatikan, sehingga ketika azan maghrib, azan isya pun mereka tetap bermain bola. Saya sebenarnya sangat prihatin melihat kejadian seperti ini. Saya sudah sering nasihatkan mereka secara baik, tapi rasanya nggak selesai. Barangkali ada trik atau cara-cara bagaimana menasihatkan kepada mereka, menuturkan kepada mereka, sehingga mereka itu punya rasa pemahaman saatnya ibadah berhenti sejenak. Dan ketika ibadah itu adik-adik kecil kita ini rasanya belum punya tata tertib. Ini barangkali perlunya didikan dari kedua orang tua di rumah, karena ibu adalah madrasah buat anak kita. Ketika seorang ibu tidak bisa menasihatkan atau seorang bapak tidak bisa menuntun cara beribadah yang baik, sama-sama kita lihat anak-anak kita ini seperti anak-anak yang tidak pernah diajarkan untuk beribadah. Nah, barangkali kalau ada bapak-bapak yang punya putranya yang masih anak-anak yang ikut bermain, kiranya berkenan untuk dinasihatkan juga, dituntun. Kasihan karena sudah sekolah, sudah sepatutnya mereka punya ajaran yang mereka dapatkan dari sekolah, dari guru agama pertama. Tapi kita juga tidak bisa mengandalkan guru agama maupun guru-guru di sekolah, karena justru orang tua lah yang paling. Nah, kaitan dengan lampu nih Pak Ustaz. Kiranya lampu ini digunakan lampu samping itu lampu kecil saja, jangan dinyalakan lampu yang lampu sorot ya kan, karena mereka tidak tahu waktu, sehingga waktunya belajar, waktunya ibadah mereka tinggalkan betul. Sama-sama kita dengar, kita sholat, mereka teriak-teriak main bola. Nah, rasanya bukan waktunya lagi malam untuk bermain, sehingga barangkali bisa disampaikan kepada pengurus RT kalau yang menyalakan mematikan lampu, supaya ini jadi didikan buat adik-adik kita. Ini kasihan nanti begitu besar, nanti tidak terarah. Itu Pak Haji, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya seperti yang Pak Neko bilang, rumah tinggal itu adalah madrasah pertama. Jadi ibu bapak yang mendidik anaknya jangan melempar tanggung jawab hanya ke sekolah. Justru sekolah hanya membantu melanjutkan pendidikan pertama yang dari rumah. Al-um wal ab madrasatul ula. Ibu dan bapak itu adalah pendidikan pertama. Salahnya lagi
orang-orang tua sekarang itu kalau dinasihatin sama orang-orang tuanya lagi, zamannya berubah Bu, zamannya udah beda, jadi udah mental duluan. Hadis nabinya jelas, adibu auladakum ala salasi khisolin, didik anakmu dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, didik anakmu dari semenjak kecil agar mencintai nabinya. Nabi itu lagi kecilnya nggak kecicilan kayak gini, dikasih tahu lagi kecilnya Nabi itu santun, ngomongnya nunduk, dipelajari kepada anaknya. Wa hubbi ahli baiti, pendidikan kepada anak mencintai keluarga nabinya. Ali melahirkan Hasan dan Husain. Hasan Husain itu menjadi contoh ujian pada balitanya untuk kemudian menjadi berangkat memberikan baju kepada anak yang dalam kandungan ditelanjang dada, dan pada saat lebaran dibawa sampai diberinya makanan sebanyak itu. Hubbi ahli baiti. Dan orang-orang sekarang gak sabaran mendidik anak dengan cerita tentang Nabi Muhammad begini, Ali begini, Fatimah begini, Hasan Husain begini, gak sabaran. Yang ketiga, wahamalat Al-Quran, didik pagi sore anak untuk ngaji Al-Quran oleh orang tuanya. Ini juga langka barangnya, yang ada cukup meranggapnya di madrasah Al-Iman. Wahamalat Al-Quran itu dulu saya dididik sama kakek saya pagi, subuh, sama maghrib 2 kali sehari. Sekarang udah jangan, padahal itu adalah perintah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kembali, tugas RT iya, tugas masyarakat iya, tapi lebih diutamakan tugas kedua orang tuanya. Jangan keluar rumah saat terbenam matahari kecuali bersama dengan orang tuanya menuju masjid. Lah saya itu umur 6 tahun tuh dituntun sama bapakku ke musola itu. Umur 9 tahun langsung jadi masjid. 9 tahun jadi muadzin, 11 tahun salah sedikit saja pesantrenin. Sangat keras orang tua zaman dulu. Orang tua sekarang enggak. Kadang-kala malah melindungi kesalahan anaknya ketika ditegur sama orang yang punya tanggung jawab moral. Orang tua itu didangkat sama orang tuanya anak yang nasihatin, betul nggak? Itu sekarang guru aja sekarang banyak dangkat sama orang tua. Enggak, sekarang nggak tahunya Pak. Itu pengaruh modernisasi zaman yang salah kaprah. Moga-moga apa yang disampaikan Pak Nepo ini didengar oleh perangkat RT. Dan kita kalau ada Jarudin bin Aliman bisa putusin aja. Kecuali kalau pas main bulu tangkis setelah sholat isya. Main bulu tangkis itu anak-anak setelah main isya jam 8 lewat. Lebih pas kalau dinyalakan. Itu saya lebih setuju. Moga-moga manfaat apa yang disampaikan Pak Nepo. Ya betul Pak. Cukup? Saya perhatikan nih Pak Yusuf lagi. Selama ini tidak ada pedulian baik dari perangkat RT maupun Iya, karena nggak hal biasa. betul. Sambungan dari mana kan belum tahu. Karena Tapi seharusnya jadi tanggung jawab. karena menganggap hal biasa sehingga nggak ada apa-apa. Yang punya wewenang untuk menyalahkan dan memati. Karena jam 7 ke atas itu bukan saatnya untuk bermain. Ada saatnya mereka juga belajar. Ya. Cukup tak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allahumma rzuqna hubbil Quran wa fadlil Quran wa barakatil Quran wa nuril Quran wa sakinatul Quran wa shifail Quran wa rahmatil Quran wa hidayatul Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami cinta Al-Quran, karuniakan kepada kami mendapatkan keutamaan dan keberkahan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sumber cahaya di hati kami dan sumber obat untuk kami ya Allah, dan jadikan Al-Quran sumber hidayah dan taufik untuk kami ya Allah. Sampaikanlah salat serta salam kami kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.